Pada kali ini kita akan membahas pasien saya. Beliau mengeluhkan tubuhnya terasa lemah, tidak bersemangat, tidak bergairah, dan sering sakit-sakitan. Bagaimana cara meruqyah pasien seperti ini? Tetap di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan demikian sahabat berarti turut serta membantu channel ini berkembang. Juga sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, channel ini sudah terus berjalan hampir sekitar 4 bulan. Dan saya sudah memberikan informasi-informasi baik itu keagamaan, ruqyah, pengobatan syariah, tibun nabawi kepada para sahabat semua. Insya Allah semoga dengan demikian sahabat dapat terbantu secara keilmuan, dan saya alhamdulillah insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, juga jangan ragu untuk terus mendukung channel ini, karena alhamdulillah selain dari segi ruang sehat, penjualan obat-obatan, ruqyah, bekam, kita juga membantu memurnikan akidah masyarakat agar jangan lagi tercampur baur dengan kesyirikan serta perdukunan. Sini juga kita membantu dakwah anak muda, halaqah-halaqah, juga kegiatan tahfiz untuk anak-anak. Sehingga sahabat, bagi sahabat yang memberikan bantuan berupa dana, sokongan moral, ataupun berupa dukungan terhadap channel ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada jasa-jasa sahabat semua. Nah, pada kali ini sahabat sekalian, pasien yang saya terima di ruang sehat Masjid Taqwa Negari Talawi Kota Salunto, yaitu seorang ibu. Dia merasakan tubuhnya lelah, letih, tidak bergairah, lalu terasa tidak bersemangat dan selalu sering sakit, baik itu kepalanya sakit, perutnya sakit, sendi-sendinya terasa sakit. Nah, bagaimana cara pengobatan orang yang sakit seperti ini, badannya lelah, tidak bersemangat seperti ini? Nah, sahabat sekalian, kita akan terlebih dahulu mengupasnya. Apa mungkin penyebab dari penyakit seperti ini? Sahabat, bisa jadi ibu ini bermasalah di livernya, sehingga ia punya riwayat penyakit hepatitis atau sakit tipes atau sakit kuning. Nah, orang yang seperti ini sahabat, dia akan bermasalah dengan livernya, sehingga asupan energi itu tidak menyebar ke tubuhnya. Gula yang ia serap tidak lagi bisa dijadikan energi untuk tubuhnya, sehingga si ibu ini senantiasa merasakan lelah, lesu, lemas, mudah sakit-sakitan, mudah kram. Kalau hari dingin ia merasakan sangat kedinginan. Nah, di sisi lain sahabat, bisa jadi si ibu ini bermasalah dengan lambungnya. Lambung kalau tidak mencerna makanan dengan baik, maka asupan energi ke tubuhnya akan terhalang atau terhambat, atau asupan vitamin-vitamin, mineral, gizi yang dibutuhkan untuk tubuh tidak tersalurkan dengan baik karena tidak dicerna makanan-makanan tersebut oleh lambung. Juga disebabkan oleh lambung ini sahabat, karena mungkin makanan yang buruk dimakannya selama ini sehingga lambungnya rusak, dan makanan yang berhubungan dengan gula, minyak, tepung-tepungan, makanan pengawet itu langsung saja akan membuat lambungnya menjadi bermasalah dan membuat tubuhnya menjadi sakit. Orang yang lambungnya bermasalah sahabat, ketika tubuhnya dimasuki oleh makanan-makanan yang buruk seperti gula, minyak, dan makan-makan berpengawet tersebut, itu akan langsung berpengaruh kepada tubuhnya. Dan yang ketiga sahabat, itu permasalahan pikiran. Bisa jadi si ibu ini orang yang tidak pandai mengontrol emosi. Dia cenderung meluap-luapkan emosi, sehingga
ketika ada masalah yang terjadi pada dirinya itu akan ia pendam di dalam hati, merasuk ke dalam hatinya, mempengaruhi psikisnya sehingga ia tidak bersemangat untuk segala apa yang ia kerjakan di kehidupannya. Contohnya sahabat, saya dapati si ibu ini sangat tertekan dengan keadaan ekonomi keluarganya. Nah sahabat, saya memberikan nasihat kepada si ibu ini bahwa percayalah ibu sekalian, bahwa percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezeki seseorang. Jangankan membuat seseorang yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh. Dulu bumi ini sahabat tidak ada, lalu Allah mengadakannya. Nah, lihatlah sahabat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sesuatu yang tidak ada. Apalagi hanya sekedar memperbaiki yang sudah ada, memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang sakit. Nah sahabat, ini saya berikan pengarahan kepada si ibu ini agar ia membetulkan akidahnya, memahamkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung dirinya, penolong dirinya, pengcover dirinya. Hanya saja mungkin ia berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya sahabat, berputus asa dari rahmat Allah inilah kerusakan yang sangat dahsyat yang terjadi terhadap hati seorang manusia. Manusia boleh saja melakukan dosa-dosa, tapi ketika ia tidak berputus asa atas ampunan dan rahmat Allah, maka ia akan punya potensi untuk diampuni dan disembuhkan. Lalu sahabat sekalian, yang bisa mempengaruhi ibu ini berpenyakit seperti itu, lemah, lemas, tidak bersemangat, sering sakit-sakitan, bisa jadi karena gangguan sihir, gangguan jin. Karena pada hakikatnya si ibu ini dan keluarganya, jika ada penyakit, ada sakit, seringkali datang ke dukun, seringkali melakukan kesyirikan-kesyirikan yang diajarkan oleh dukun tersebut. Maka sahabat, seseorang apabila ia terpapar gangguan jin, ada jin yang masuk dalam tubuhnya, lalu ketika ada gangguan-gangguan berupa sihir atau kiriman-kiriman jin dari orang lain kepada dirinya, maka dengan sangat mudah seseorang ini terpapar gangguan jin, terpengaruh oleh gangguan jin. Nah, itulah beberapa hal yang coba saya teliti dari si ibu ini, apa yang menyebabkan beliau sakit, lemah, tidak bergairah, dan mudah sakit-sakitan. Nah, sebagai solusi atau jalan keluarnya sahabat, tentu saja pertama sekali yang harus ia lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun. Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan di masa-masa dahulu, seperti ketika saya tanyakan apakah dulu pernah meninggalkan sholat, maka si ibu ini menjawab memang beliau dulu memang orang yang tidak melaksanakan sholat dan sering meninggalkan sholat. Nah, harus beristighfar, lalu memperbaiki ibadahnya sahabat, harus ditambah ibadahnya. Seandainya ia sering bolong sholatnya, maka sholatnya harus tidak lagi bolong. Yang kedua, kalau ia tidak rajin mengaji, harus banyak mengaji. Saya mengisyaratkan agar seseorang itu harus sebaiknya bisa mengaji sekurang-kurangnya, kalau bisa itu sejuz satu hari. Itu akan memperbaiki penyakit-penyakit, bahkan memperbaiki kejiwaan ataupun perekonomian seseorang bisa diperbaiki dengan ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan Quran. Lalu sahabat, untuk penyakit livernya ini bisa dengan ruqyah, membacakan ayat-ayat ruqyah lalu menggosokkan ke tempat yang sakit di perutnya. Ini juga sekaligus untuk memperbaiki lambungnya. Perbanyak baca ayat ruqyah atau sekurang-kurangnya Al-Fatihah. Setelah selesai baca Al-Fatihah, tiupkan 3 kali, lalu gosokkan ke dada, ke perut, ke arah liver. Lagi bacakan Al-Fatihah, gosokkan ke dada, ke perut, ke liver. Berdoalah kepada Allah agar Al-Fatihah yang kita bacakan tersebut menyembuhkan segala macam penyakit yang ada dalam diri kita. Lalu bisa juga dengan meniupkan Al-Fatihah ke air minum kita dan minumkan air tersebut. Nah sahabat, untuk makanan saya menyarankan agar beliau banyak mengkonsumsi madu, habatus sauda, minyak zaitun, kurma, daun bidara. Ini sangat bagus untuk pemulihan stamina tubuh seseorang. Harus banyak makan buah, makan sayur, dan menghindari makanan-makanan yang bersifat lemak, minyak, gula, makanan berpengawet, berpenyedap, perasa, pewarna, dan seterusnya. Nah sahabat, air tadi yang
ada apakah itu madu atau kurma 7 butir sebagaimana sunnah Nabi, di blender, dikasih habatus sauda dan daun bidara, diruqyahkan. Dibacakan Al-Fatihah, ayat-ayat ruqyah, doa-doa agar apa yang kita minum ini menjadi penyembuh bagi kita. Bisa juga ditambah sahabat dengan minuman sari jahe yang dipotong atau kunyit, ditambah ketumbar, ditambah serai, ditambah kayu manis. Ini bagus diminumkan sebelum makan sarapan pagi dan sebelum tidur. Ini diminumkan. Saya juga menyarankan si ibu ini untuk berbekam agar titik dari zat-zat peningkat daya tahan tubuhnya, terutama di titik lambung dan di titik livernya, dibekam, dan mudah-mudahan itu akan memacu enzim-enzim di tubuhnya yang akan menguatkan tubuhnya bekerja dengan baik kembali. Sebagaimana Rasulullah menyarankan agar seseorang berbekam untuk penyembuhan dan juga minum madu sebagaimana dalam hadis. Nah, di saat itu sahabat, saya meruqyahkan si ibu ini, lalu membuatkan air kurma dicampur madu, dicampur habatus sauda, daun bidara, dan beliau memang merasakan sahabat itu ada semacam energi. Lalu saya bekam beliau dan tubuhnya terasa pulih. Saya berikan nasihat-nasihat kepada beliau agar penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun, berprasangka baik kepada Allah harus terus dibangun, menghindari kesyirikan-kesyirikan harus terus dibangun, memperbaiki ibadah-ibadah harus terus dibangun, dan beliau berjanji akan terus menjaga sholat, membaca Al-Quran, zikir-zikir, menjauhkan diri dari praktek-praktek perdukunan. Nah, itulah sahabat beberapa solusi penyebab dari seseorang yang mempunyai penyakit sering lelah, lemah, tidak bersemangat, tidak bergairah, mudah sakit-sakitan. Semoga sahabat yang menonton video ini juga mengalami hal yang sama, dapat melakukan, mempraktekkan apa yang telah saya berikan solusi sedikit ini kepada sahabat semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.